Baik Ibu, perkenalkan nama saya Hidayah Aini. Kebetulan saya menjaga pada pagi ini. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Gini dok, gini Bu, saya kan bentar lagi mau nikah. Ya. Jadi saya dianjurkan buat datang ke koordinasi kesehatan terlebih dahulu. Oh iya, baiklah. Ibu nikahnya berapa bulan dari sekarang? Iya, bulan depan insya Allah. Oh, amin. Semoga lancar ya Bu ya. Amin. Baiklah, di sini nanti saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan yang seputaran untuk calon pengantin. Oh iya. Baiklah, Ibu saya pamit untuk tutup pintu terlebih dahulu ya Ibu ya, Iya. untuk menjaga privasi pasien karena itu adalah hak pasien juga. Baiklah, saya tutup pintu ya Bu ya. Baik Ibu, yang perlu Ibu ketahui, pernikahan itu adalah sebuah ucapan yang diatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang atas dasar kesepakatan antara calon pengantin, antara ibu sama calon suami. Belum menikah, ada beberapa hal yang perlu Ibu ketahui. Yang pertama itu adalah hak reproduksi dan seksual. Ibu bisa lihat gambar di sini ya. Itu memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, jarak kehamilan, kemudian jumlah anak yang sesuai dengan kesepakatan ibu antara ibu dan suami. Kemudian mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi yang utama untuk ibu dan seksual, serta efek samping obat-obat yang nanti akan digunakan, tindakan medis yang mengatasi masalah kesehatan ibu dan suami seputar reproduksi dan seksual. Kemudian memperoleh informasi dan penanganan KB yang nanti kalau misal ibu ingin menunda kehamilan ibu bisa menggunakan kontrasepsi atau menggunakan KB sesuai dengan persetujuan ibu dan suami. Begitu ya Bu ya? Iya. Kemudian untuk persiapan pernikahan itu perlu mempersiapkan fisik, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan yang utama. Kemudian pemeriksaan darah rutin agar bisa diketahui apakah ada penyakit-penyakit yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual atau yang kayak HIV, kayak kemudian diabetes atau penyakit keturunan juga bisa dideteksi dari awal sebelum menikah. Kemudian persiapan gigi, peningkatan status gigi calon pengantin harus yang aman. Kemudian status imunisasi TT ini juga perlu dilakukan sebelum menjelang pernikahan, karena imunisasi TT ini bisa melindungi dari penyakit tetanus seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan organ reproduksi ibu, kalau saya misal harus mengganti pakaian dalam 2 kali sehari, tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dari berbahan non sintetik. Jadi bahannya itu harus menyerap keringat ya ibu ya. Baik ibu, tindak kekerasan seperti yang ada di gambar sini ya, ibu bisa sambil membaca juga. Itu yang pertama, kekerasan secara fisik, misalnya memukul, suami ibu memukul ibu, kemudian menendang, menampak, menjambak rambut, kemudian menyanduk dengan rokok atau melukai. Kemudian kekerasan secara psikis, misalnya ibu dihina, misal mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, kemudian melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, mengancam. Kemudian kekerasan seksual, misalnya memaksa dan menuntut berhubungan seksual. Kemudian pelan-pelan, misalnya tidak memberi nafkah istri, kemudian melarang istri untuk bekerja. Kemudian yang terakhir eksploitasi, misalnya memanfaatkan dan memperdagangkan dan mempergunakan orang. Sampai sini ibu paham? Dari tindakan kekerasan itu ada solusinya. Ibu bisa datang ke fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit. Ibu bisa datang untuk mendapatkan pengobatan dari luka-luka yang sebelumnya dari tindakan kekerasan ya ibu ya. Kemudian untuk mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik. Kemudian yang kedua, menceritakan kejadian itu, misalnya ibu mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, ibu bisa menceritakannya kepada keluarga, kepada teman, dan kepada kerabat. Ketiga, melaporkan ke pihak polisi dan mendapatkan pendampingan dari tokoh agama. Selanjutnya itu adalah kehamilan. Kehamilan itu yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, yang diinginkan dan dijaga perkembangannya secara baik. Kemudian untuk kehamilan yang tidak diinginkan itu adalah akibat hubungan seksual di luar
pernikahan. Kemudian akibat gagal KB. Kemudian pada wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi, itu untuk metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. Ibu bisa memilih kontrasepsi modern atau jangka pendek, bisa memilih pil, suntik, dan kondom. Kalau untuk pil, ibu bisa menggunakan pil kombinasi. Kemudian untuk suntik, ibu bisa menggunakan progestin kombinasi. Nah, untuk jangka pendeknya ibu tadi ya, seperti pil, suntik, dan kondom. Kemudian untuk jangka panjangnya ibu bisa memilih kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau IUD ya. Kemudian alat kontrasepsi bawah kulit yang bisa dibilang implan seperti itu. Kemudian metode alamiah ibu bisa menggunakan metode kalender, kemudian pengukuran suhu basal, kemudian penilaian lendir vagina. Kemudian untuk proses kehamilan, jadi sebelum kehamilan itu ada prosesnya Bu. Yang pertama itu sel telur yang udah matang, yang sudah dibuahi oleh sperma dalam saluran telur atau tuba fallopi. Itu sel telur yang telah dibuahi sperma menempel di lapisan dalam dinding rahim. Kemudian dalam 120 hari pertama setelah hubungan seksual, setelah sel telur telah dibuahi, maka embrio itu berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel. Kemudian untuk selanjutnya tanda-tanda kehamilan, yang pertama tes kehamilan, kemudian tidak mendapatkan menstruasi, kemudian timbul rasa mual dan muntah-muntah, dan pusing terutama pada pagi hari, serta sering buang air kecil. Kemudian tidak ada nafsu makan itu berkurang ya. Kemudian kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang ada atau tidak pernah dimakannya. Kemudian pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin. Selanjutnya, untuk memeriksakan kehamilan, yang pertama timbang berat badan atau ukur tinggi badan. Kemudian yang kedua pengukuran tekanan darah ibu. Yang ketiga tentukan status gigi atau ukur lingkar lengan atas. Kemudian pengukuran janin atau pengukuran tinggi pubis uteri. Kemudian tentukan persentase janin dan jenis jantung janin. Selanjutnya penilaian status imunisasi TT. Tablet tanda darah, ibu harus mendapatkan tablet itu, tabletnya. Kemudian tes laboratorium, tata laksana kasus, kemudian tatap muka atau konseling tentang kehamilan. Selanjutnya menjaga kehamilan. Jika ibu hamil, jangan melakukan pekerjaan yang melelahkan dan mengangkat benda yang berat. Kemudian berbaring selama 1 jam pada siang hari. Usahakan dengan kaki lebih tinggi dari perut. Tidur cukup 9-10 jam. Kemudian tidurnya terlentang pada saat hamil muda, tidur miring pada kehamilan lanjut. Kemudian berpakaian longgar yang menyerap keringat, memakai kutang dan yang dapat menahan payudara yang membesar, serta memakai alas kaki yang nyaman. Usahakan beranya jangan yang ketat ibu. Kemudian posisi hubungan seks atau perlu diatur agar tidak menekan perut ibu, itu untuk yang hamil muda. Kemudian beraktivitas fisik dengan berjalan kaki selama 30-60 menit tiap hari atau berolahraga ringan seperti senam hamil dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Kemudian hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit menular dan orang yang sedang merokok, karena itu bisa membahayakan janin ibu. Kemudian pemakaian obat harus sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian makan bergizi seimbang, termasuk sayur, buah 3-5 porsi sehari. Selanjutnya menu selama kehamilan itu makan dalam porsi kecil tapi sering. Kemudian makan makanan yang mudah dicerna dan menghindari makanan yang merangsang seperti rasa pedas atau asam. Kemudian makan makanan yang segar, berserat, sedikit lemak, dan banyak mengandung cairan maupun karbohidrat. Makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tempe, tahu, kemudian kacang-kacangan. Kemudian diperlukan juga zat gizi lain seperti mineral dan vitamin. Kemudian minum air putih lebih banyak, termasuk 1 gelas susu sehari.
Selanjutnya, kehamilan dan persalinan yang berisiko. Itu ada 4, yaitu terlalu muda untuk hamil, itu karena bisa berisiko untuk ibu hamil untuk nanti ketika persalinan. Itu yang terlalu muda itu dikatakan umurnya kurang dari 20 tahun. Kemudian terlalu tua itu umurnya lebih dari 35 tahun. Terlalu sering hamil dikatakan anaknya lebih dari 3. Terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun. Kemudian 3, terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Kemudian tanda bahaya kehamilan, yaitu perdarahan waktu hamil, walaupun hanya sedikit, itu harus dikonsultasikan ke tenaga medis di bidan atau di rumah sakit terdekat. Kemudian bengkak di kaki, tangan atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang. Bisa demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari, keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan, muntah terus dan tidak mau makan, berat badan yang tidak naik pada trimester 2-3, baik di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Apabila ibu terdapat salah satu dari beberapa tanda bahaya tersebut, segera minta tolong ke tenaga kesehatan. Begitu ya Bu. Untuk selanjutnya, kondisi emosional ibu hamil. Ibu hamil mudah tersinggung, sensitif, uring-uringan, manja, mudah marah, tidak semangat, perasaan mudah lelah, tidak mau makan, tidak bisa tidur, tidurnya tidak nyaman, merasa sesak. Hal-hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan kondisi fisiknya. Kemudian mencemaskan perubahan fisik, itu khawatir terhadap perkembangan bayinya dalam rahim, khawatir bila bayinya meninggal atau cacat. Kemudian merasa belum siap, itu belum siap menjadi orang tua dan belum siap secara ekonomi. Kemudian ingin diperhatikan pada waktu mengidam, menginginkan makanan yang mungkin tidak pada umumnya sehingga sulit musimnya sehingga sulit didapat. Hal tersebut semata-mata karena ingin diperhatikan keluarga dan suami. Relaksasi ibu hamil. Yang pertama, ibu dapat melakukan relaksasi sederhana sehingga menimbulkan perasaan nyaman. Relaksasi dilakukan 1 kali dalam sehari selama 20 menit. Selanjutnya, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi dan buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA. Jadi di dalam buku KIA ibu dapat pendidikan seputar hamil, bersalin, dan nifas. Dan pada anak, bayi baru lahir dan anak balita, serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Kemudian untuk tanda-tanda ibu melahirkan, yang pertama, perut ibu mulas atau kontraksi secara teratur, mulasnya sering dan lama. Kemudian keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Kemudian keluar air ketuban dari jalan lahir. Bayi biasanya lahir 12 jam sejak mulas teratur yang pertama. Kemudian untuk persalinan ditolong oleh petugas kesehatan karena orang yang sudah terampil dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Kemudian tenaga kesehatan juga menggunakan alat-alat yang steril, bersih, dan mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Kemudian inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Inisiasi menyusui dini yaitu bayi dimulai disusui segera setelah melahirkan tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Biarkan bayi mencari dan mengisap puting susu walaupun ASI belum keluar. Hal ini berfungsi untuk menjaga kedekatan psikologis antara ibu dan bayi dan mencegah terbawanya air susu ibu yang pertama atau kolostrum. Kemudian pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan yang diberikan selama 6 bulan. Kemudian pemberian ASI dianjurkan pada bayi tetap diberikan sampai usia 2 tahun ya ibu ya. Kemudian manfaat pemberian ASI mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi baik dalam jumlah maupun mutu, dapat membantu pertumbuhan gigi dan bentuk rahang bayi secara sempurna, mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi,
mempunyai suhu yang sesuai untuk bayi dan anak serta selalu bersih dan segar. Bagi ibu, pemberian ASI dapat membantu mengencangkan rahim yang berarti akan mengurangi perdarahan. ASI eksklusif dapat mencegah kehamilan. Kemudian infeksi menular seksual, ada gonore, itu adalah kencing nanah, sifilis, raja singa, herpes genitalis, ini sesuai gambarnya ibu ya. Dari kasus vaginosis bakterial, itu pada perempuan hamil dapat menyebabkan ketuban pencar dini. Kemudian kelahiran prematur, bayi berat badan lahir rendah. Kemudian trichomoniasis itu pada perempuan hamil dapat menyebabkan partus prematur, bayi berat lahir rendah. Kemudian kanker pada perempuan, itu ada kanker leher rahim, itu pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Di Indonesia, kanker leher rahim bahkan menduduki peringkat pertama pembunuh perempuan. Kanker leher rahim ini maupun kanker payudara itu sudah masuk ke stadium lanjut, sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu relatif yang cepat. Kemudian deteksi dini kanker leher rahim, ibu bisa melakukan pemeriksaan pap smear, tes IPA. Kemudian deteksi dini kanker leher rahim dianjurkan untuk perempuan usia 30-50 tahun yang sudah berhubungan seksual dan dapat dilakukan 5 tahun sekali. Kemudian bisa dilakukan untuk pemeriksaannya dilakukan di dokter, puskesmas atau rumah sakit ya ibu. Kemudian selanjutnya deteksi dini kanker payudara, ibu bisa melakukan sadari, bisa dilakukan sendiri di rumah. Kemudian kehidupan seksual suami istri. Kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kemudian faktor fisik antara lain ada tidaknya penyakit, pola hidup atau sedang dalam pengobatan tertentu. Faktor psikis antara lain ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami ataupun istri. Komunikasi apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua belah pihak sama-sama puas. Kemudian yang terakhir, mencegah gangguan seksual. Selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Bersikap dan bicara secara terbuka apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat, misalnya tidak merokok. Kemudian jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas isi indikasinya. Kemudian jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi agar terhindar dari stres. Selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangan. Jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai kebutuhan. Oke, baik ibu, dari sekian penjelasan saya, ada yang ditanyakan? Saya mau tanya terkait dengan KB yang Oh, tadi iya. Bu Bidan jelaskan. Kan saya kan baru mau menikah gitu, kemudiannya jadi belum paham yang KB begitu. Jadi KB yang cocok atau yang aman buat kita ini yang seperti apa gitu. Oke, baiklah, sesuai yang saya jelaskan tadi, itu ada beberapa pilihan KB ya. Yang untuk jangka pendeknya ibu bisa menggunakan pil, itu pil kombinasi, suntik dengan yang hormonal, kemudian menggunakan kondom. Kemudian untuk jangka panjangnya ibu bisa memilih antara IUD atau implan. Kemudian untuk metode alami ibu bisa melakukan dengan menghitung kalender. Kemudian pengukuran suhu basal, tetapi itu tergantung dari keputusan ibu dan suami. Bagaimana Bu, ada yang ditanyakan lagi atau sudah mengerti? Sudah itu aja.
Terima kasih atas kunjungannya Ibu ya. Ya, terima kasih kembali Ya. Bu Dida.